Menurutmu, sudah pantaskah Luffy disebut sebagai kaisar lautan kelima? Belum cukup kuat, atau belum cukup umur dan pengalaman seperti yang dikatakan oleh Garp, atau memang tak akan pernah pantas? Halo teman-teman, jumpa lagi dengan anak buah Bagi, penyedia konten pembahasan seputar One Piece dalam perspektif storytelling yang menarik. Berita yang dimuat oleh koran World Economic Times setelah insiden Whole Cake Island waktu itu tak hanya membuat heboh dan kontroversi di dalam dunia One Piece saja, tetapi juga di dunia yang lain tempat fans serial One Piece berada, di mana isi berita tersebut sempat viral dan menjadi sebuah bahan perbincangan yang menimbulkan polarisasi perspektif. Berita tersebut menceritakan tentang lahirnya kaisar lautan yang kelima, yaitu Monkey D. Luffy. Ketika menyebut Luffy sebagai kaisar lautan yang kelima, akan ada pihak yang tidak setuju dengan hal ini dengan berbagai macam alasan dan opini. Begitu pula sebaliknya. Para penyandang gelar Yonko adalah 4 fraksi individu yang sangat kuat dalam hal kekuatan militer dan geopolitik, khususnya di kawasan dunia baru, di mana masing-masing dari pemimpin fraksi tersebut disebut sebagai kaisar lautan oleh halayak luas karena tercapainya konsensus publik atas reputasi dan kekuatan mereka secara keseluruhan. Gelar Yonko atau 4 kaisar lautan berbeda dengan gelar Shichibukai, karena Shichibukai adalah gelar untuk sekelompok individu yang dipilih dan dilantik secara subjektif oleh pemerintah dunia. Sama halnya seperti komentar Blackbeard terhadap berita tentang Luffy yang disebut sebagai kaisar lautan yang kelima. Saya menemui beberapa fans yang rupanya kurang setuju terhadap berita tersebut, dan saya akan mencoba merangkum alasan ketidaksetujuan mereka secara singkat dalam bentuk sebuah kutipan. Luffy tidak pantas menjadi kaisar lautan yang kelima. Pokoknya, mau tidak mau dan setuju atau tidak setuju, Luffy menang melawan Katakuri karena plot armor. Bagaimana bisa Luffy disebut sebagai kaisar lautan kelima ketika melawan kaisar lautan yang lainnya dia kalah hanya dalam sekali pukulan saja? Luffy, kaisar lautan kelima, itu cuma berita burung. Luffy adalah sosok karakter yang kontroversial. Ketika Luffy menang melawan Katakuri, cukup banyak yang meyakini bahwa Luffy dilindungi oleh plot armor dari Oda. Tetapi ketika Luffy dikalahkan hanya dalam sekali pukulan saja oleh Kaido, hampir semua penyebar ajaran kalimat plot armor mencemooh kekuatan Luffy yang mereka anggap masih terlalu lemah. Bahkan, ada yang secara eksplisit menyebutkan bahwa Luffy tidak pantas disebut sebagai kaisar lautan yang kelima berdasarkan hasil adu kekuatan Luffy melawan Kaido untuk yang pertama kalinya. Dalam hal ini, masih ada miskonsepsi yang bisa kita dapati, di mana masih banyak orang yang menjadikan gelar Yonko atau kaisar lautan sebagai tolok ukur kekuatan suatu individual. Padahal, kekuatan suatu individual saja belum cukup jika dijadikan tolok ukur untuk mendapatkan gelar kaisar lautan. Para bajak laut yang pernah dan sedang menyandang gelar kaisar lautan memiliki satu kesamaan yang mampu diterima secara umum, yaitu mereka adalah pemimpin kelompok bajak laut dengan dukungan pengikut dan kekuatan pengaruh yang sangat masif. Perihal Luffy menjadi kaisar lautan yang kelima tak lepas dari serangkaian peristiwa yang terjadi di Whole Cake Island. Peristiwa ini diliput langsung oleh Morgan, sang berita besar, dan dituangkan dalam bentuk tulisan artikel berita dalam korannya. Terdapat informasi yang bias dalam artikel berita tersebut, di mana Morgan memberitakan bahwa Luffy menundukkan Germa Double Six, Jinbe, bajak laut Matahari, dan bajak laut Fire Tank Beji dengan karisma kepemimpinan dan daya tariknya yang tidak biasa. Luffy juga diberitakan mampu menghancurkan kastil Big Mom berbekal strategi matang hasil dari kecerdikannya. Kita sebagai pembaca manga atau penonton animenya tentu mengetahui kejadian yang sebenarnya. Rasanya kurang adil jika mempermasalahkan sebutan gelar kaisar lautan Luffy hanya berdasarkan berita dari Morgan saja dan ceramah tentang plot armor karakter utama. Karena ada hal yang lebih mencengangkan daripada berita burung yang terkesan dibesar-besarkan tersebut. Karena selama rentang 2 dekade perjalanan cerita serial One Piece,
banyak hal yang cukup impresif dari Luffy sebagai seorang bajak laut. Luffy pernah mengalahkan 3 orang Chichibukai. Tak hanya itu, Luffy juga pernah menjadi sekutu dan bekerja sama dengan 6 orang Chichibukai yang berbeda, terlepas dari keabsahan gelar mereka saat itu. Bahkan, Jinbei bergabung ke dalam kelompok bajak laut topi jerami yang dipimpin oleh Luffy, di mana kelompok bajak laut topi jerami ini berisi orang-orang yang mempunyai nilai buronan tersendiri akibat reputasi yang mereka peroleh selama menjadi bajak laut. Tak hanya memiliki kru bajak laut yang terbilang kuat, Luffy juga mempunyai armada besar topi jerami yang terdiri dari 7 kelompok bajak laut dengan total jumlah 5.640 orang. Luffy juga memiliki sekutu dan teman kemanapun ia pergi, mulai dari seorang raja, putri, beserta anggota kerajaan yang lainnya. Musuh yang menjadi teman atau sekutu seperti yang terjadi di Impel Down dan Marineford, dan sosok legendaris seperti Edward Newgate dan Silver Rayleigh. Luffy adalah bajak laut yang bisa dibilang tidak wajar dan tidak waras, karena Luffy adalah bajak laut yang cukup gila untuk terang-terangan menantang pemerintah dunia. Saking gilanya, Luffy pernah memukul seorang Tenryubito, di mana para bajak laut dengan reputasi mengerikan yang lainnya seperti Eustace dan Trafalgar Law akan berpikir panjang untuk melakukan hal yang serupa. Selain itu, Luffy adalah satu-satunya bajak laut yang pernah menginvasi dan menginfiltrasi 3 fasilitas penting milik pemerintah dunia dan keluar hidup-hidup setelahnya. Luffy menginvasi Enies Lobby demi menyelamatkan Nico Robin dan turut bertanggung jawab atas hancurnya tempat tersebut. Luffy juga turut bertanggung jawab atas insiden kaburnya banyak tahanan yang berbahaya saat dia menyusup ke Impel Down dalam upayanya menyelamatkan Ace. Dan Luffy adalah salah satu dari 2 bajak laut generasi terburuk selain Teach yang turut berpartisipasi secara langsung dalam perang puncak di Marineford. Apalagi, semua tindakan gilanya tersebut didukung oleh latar belakangnya yang cukup mencengangkan. Monkey D. Luffy adalah cucu dari pahlawan angkatan laut Monkey D. Garp, dan Luffy adalah anak dari pelaku kriminal terburuk sepanjang sejarah. Ayahnya adalah Monkey D. Dragon, pemimpin tentara revolusioner yang menentang status quo pemerintah dunia. Hal ini secara teknis menjadikan ayahnya sebagai orang paling berbahaya dan yang paling dicari di seluruh dunia. Luffy adalah saudara angkat dari Portgas D. Ace, anak kandung dari Raja Bajak Laut Gold D. Roger. Luffy juga merupakan saudara angkat dari Sabo, tangan kanan ayahnya di tentara revolusioner. Tak hanya itu, Luffy adalah teman dari Shanks si rambut merah, salah satu kaisar lautan yang bahkan rela mengorbankan satu tangannya demi menyelamatkan Luffy ketika Luffy masih anak-anak. Bahkan, Luffy juga dilatih oleh tangan kanan Raja Bajak Laut, yaitu Sang Raja Kegelapan, Silver Rayleigh. Reputasi dari latar belakang dan perbuatannya sebagai bajak laut membuat Luffy dipandang sebagai sosok yang sangat berbahaya di mata pemerintah dunia. Sebagai salah satu bajak laut yang termasuk dalam kategori generasi terburuk, Luffy adalah bajak laut yang berbahaya karena aksinya yang destruktif. Selain itu, ada satu hal lagi yang melejitkan nama Luffy sebagai kaisar lautan yang baru, adalah aksinya di Pulau Whole Cake, di mana Luffy mencoreng reputasi Big Mom sebagai kaisar lautan dengan cara mengacau di pesta pernikahan salah satu anak Big Mom dan membuat Big Mom menjadi marah besar. Lalu terlibat dalam percobaan pembunuhan terhadap Big Mom dan mengalahkan 2 komandan manis kelompok bajak lautnya. Apalagi Luffy berhasil meloloskan diri setelah melakukan semua hal tersebut. Tak ayal, Morgans menyebut hal ini dalam artikel beritanya sebagai kemenangan Luffy dan menyebut Luffy sebagai kaisar lautan yang kelima. Tentunya berita ini disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia. Berita ini adalah instrumen penting untuk mencapai konsensus publik atas kandidasi Luffy sebagai kaisar lautan yang kelima, sesuai dengan judul dan isi dari artikel berita tersebut.
Berita tentang Luffy menjadi kaisar lautan yang kelima bukan sekedar berita burung. Dengan portofolio tersebut, masihkah kalian meragukan status kandidasi Luffy sebagai kaisar lautan yang kelima? Masih banyak video pembahasan yang menarik seperti ini di kanal Anak Buah Bagi untuk kamu tonton. Bisa klik playlist di sebelah kanan atau pilih video rekomendasi dari kita di sebelah kiri. Subscribe sekarang supaya tak pernah ketinggalan update video baru dari Anak Buah Bagi yang update minimal 2 kali dalam seminggu. Sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya.